那是什么？啊？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kehidupan Yang Kai cukup stabil akhir-akhir ini. Pria yang menjaga di sini hanyalah seorang seniman bela diri di lingkungan pneumatik. Dia tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Setelah beberapa kali bertanya, Yang Kai menemukan ada banyak orang biasa yang telah ditangkap. Tetapi mereka berbeda dari orang-orang biasa di halaman mereka sendiri. Banyak dari mereka yang lusuh. Iblis merasakan jejak ketidaknormalan dari orang-orang ini. Mereka kurang lebih membawa roh jahat. Roh-roh jahat ini bukan dari kultivasi mereka, tetapi dari kecerobohan. Roh jahat inilah yang menggerogoti kehidupan mereka. Mengintip informasi ini, Yang Kai memiliki dugaan samar tentang latihan Yun Xiazong, tetapi dia tidak yakin. Setengah bulan setelah mereka ditangkap oleh Sekte Yun Xia, Yang Kai dan orang-orang biasa itu memiliki tugas lain setiap hari selain makan, tidur, dan menjaga kebugaran. Yaitu mendengarkan seorang murid Sekte Yun Xia menjelaskan pengobatan herbal. Masing-masing dari mereka mengirimkan pamflet, yang penuh dengan segala macam pola dan deskripsi permata jenius, serta metode pemetikan. Murid Sekte Yun Xia menjelaskan 1 jam sehari. Yang Kai mulai belajar dengan sangat serius. Pengetahuan ini dapat digunakan kapan saja. Penjelasan ini berlangsung selama setengah bulan. Sudah sebulan sejak Yang Kai datang ke Sekte Yun Xia. Dalam bulan ini, kultivasi rahasianya telah membuat kekuatannya menembus sekali, mencapai ranah 2 tingkat pneumatik. Tanpa minum pil atau menyerap Yang Qi, dia telah mencapai hasil seperti itu. Dengan demikian, kita dapat melihat betapa kuatnya energi langit dan bumi di sini. Jika bukan karena situasi yang buruk, Yang Kai akan dengan senang hati tinggal di sini dan berlatih. Suatu pagi sebulan kemudian, murid Sekte Yun Xia, yang bertanggung jawab untuk menjaga halaman, memanggil mereka semua bersama-sama. Saatnya membunuh, pikir Yang Kai. Dikombinasikan dengan petunjuk yang telah ia selidiki sebelumnya, Yang Kai yakin bahwa Sekte Yun Xia ingin orang-orang biasa ini pergi ke suatu tempat yang berbahaya untuk memetik tanaman obat, dan tempat ini adalah tempat yang berbahaya yang bahkan para murid mereka tidak ingin menginjakkan kaki di sana. Seperti yang diharapkan, Lang Seng, seorang murid Sekte Yun Xia, berkata, "Kau setelah sebulan di Yun Xia, kau telah tumbuh lebih kuat. Ini adalah hadiah dari sekte kami kepadamu. Namun, tidak ada makanan gratis di dunia ini. Jika kau ingin hidup nyaman, kau harus melakukan sesuatu untukku. Ini juga merupakan ujian bagimu. Selama kau bisa lulus, kau bisa kembali ke sini dan terus menjadi bebas. Sekarang, ikut aku." Dia tidak banyak bicara dan memimpin sekelompok orang keluar. Sepanjang jalan yang telah dilalui Yun Xia sebelumnya, setelah 1 jam penuh, orang-orang tiba di tepi pantai, di mana ada sebuah kapal besar yang menunggu. Yang Kai mendapati banyak orang telah berkumpul di atas kapal, persis seperti yang pernah dilihatnya ketika dia keluar malam sebelumnya. Orang-orang ini berjongkok di atas kapal, dan banyak orang panik. Setelah lebih dari 30 orang menaiki kapal, hampir 100 orang biasa berkumpul di kapal. Ketika orang-orang biasa yang pertama kali naik ke kapal itu memandang Yang Kai dan yang lainnya, mereka merasakan simpati yang aneh satu sama lain. "Apakah semua orang di sini?" Seorang pria parubaya dengan kekuatan yang nyata bertanya. "Semuanya ada di sini." Berlayar, dengan lambaian tangan pria itu, perahu bergerak perlahan. Pada saat ini, terdengar suara panik yang luar biasa. "Aku tidak ingin pergi, aku tidak ingin pergi ke tempat hantu itu, tolong biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah pergi ke sana lagi." Saat dia berbicara, dia berdiri dan berlari ke seorang seniman bela diri dari Sekte Yun Xia. Ketika dia sampai di seniman bela diri dari Sekte Yun Xia, dia berteriak, "Jika kamu ingin aku mati, aku akan membiarkanmu mati terlebih dahulu." Orang ini telah dimangsa oleh roh jahat, dan menjadi gila. Itu bukan pertama kalinya seniman bela diri dari Sekte Yun Xia menghadapi situasi ini. Tanpa bertanya, dia menghunus pedangnya dan menikamnya di dada. Kemudian dia berguling dan menendangnya keluar dari perahu. Zhongwu, yang telah membunuh 1 orang, dengan dingin melirik orang-orang biasa di atas kapal dan berkata, "Siapa yang bersikap berani lagi, aku akan menjatuhkan dari kapal untuk memberi makan ikan."
Tujuan pelayaran kapal itu tidak jauh, melainkan semenanjung kanan Pulau Yunxia, yang tertutup oleh awan dan kabut. Kapal itu hanya berputar-putar dalam lingkaran besar dan tiba di pantai. Saat dia berada di atas kapal, Yang Kai sudah memahami misinya. Petiklah dari pulau itu sejenis buah yang disebut buah suan hitam, buah jenis ini Yang Kai tahu. Setengah bulan setelah saya datang ke Pulau Yunxia, saya mendengar penjelasan dari para murid Sekte Yunxia. Di halaman pertama pamflet, itu adalah sejenis buah berwarna gelap, seperti anggur. Itu adalah makanan khas Pulau Yunxia. Seluruh wilayah laut di dekatnya hanya diproduksi di Pulau Yunxia. Saat itu, ketika murid itu menjelaskan buah suan hitam, dia juga membicarakannya beberapa kali. Saat itu, Yang Kai tidak tahu mengapa dia begitu tertarik dengan buah jenis ini. Sekarang dia akhirnya mengerti. Sekte Yunxia menangkap orang-orang biasa, tujuan terbesarnya adalah meminta mereka memetik buah suan hitam. Buah jenis ini tidak bermutu tinggi. Menurut teori pengobatan, paling banyak hanya dapat dianggap sebagai buah bermutu biasa, tetapi saya tidak tahu kegunaan untuk Sekte Yunxia. Setiap orang diberi keranjang obat, dan setiap orang harus memetik setidaknya 3 kati buah suan hitam untuk menyelesaikan tugas. Tentu saja, jika harta karun jenius berharga lainnya dapat dikumpulkan, harta karun tersebut dapat diimbangi menurut nilai yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa Sekte Yunxia ingin mengajarkan pengetahuan farmakologi selama setengah bulan kepada orang-orang biasa ini, hanya karena takut mereka akan kehilangan harta karun bakat apapun yang mereka temukan di dalamnya. Lebih dari 100 orang biasa diusir dari kapal. Orang-orang berdiri diam di atas kapal. Bagi mereka, semenanjung kanan tampaknya ada sebagai daerah terlarang, dan tidak ada yang berani menginjaknya. Penguasa wilayah Zenyuan berkata, kalian memiliki waktu 3 hari. Dalam 3 hari, kami akan datang ke sini untuk menemui kalian. Jika kalian tidak dapat menyelesaikan tugas, kalian tidak perlu kembali. Hidup dan mati saja di sana. Ayo pergi. Ketika kapal itu pergi, lebih dari 100 orang biasa menatapnya dengan cemas. Lebih dari 30 orang yang ditangkap bersama Yang Kai masih belum jelas tentang situasinya, tetapi jelas bahwa yang lainnya bukanlah yang pertama melakukan tugas seperti itu. Setelah berdiam di tempat yang sama selama beberapa saat, banyak orang membawa keranjang obat mereka ke dalam tanpa berkata apa-apa. Lambat laun, jumlah orang yang tersisa semakin sedikit. Yang Kai berdiri di tepi sungai dan melihat ke bawah tak berdaya. Di bawah laut, ada beberapa monster laut yang berenang, membuatnya sama sekali tidak dapat melarikan diri. Berbalik, Yang Kai juga berjalan ke semenanjung kanan. Tuan muda, roh jahat di sini sangat kuat. Tidak heran para pengikut Sekte Yunxia tidak berani masuk. Suara iblis datang. Jika menghirup sedikit roh jahat ini, mungkin tidak terlalu membahayakan tubuh, tetapi jika terhirup dalam waktu lama, sangat mungkin akan menelan tubuh dan pikiran orang dan membiarkan orang jatuh ke jalan iblis. Karena itu, Sekte Yunxia perlu menangkap orang-orang biasa untuk mengumpulkan tanaman obat di semenanjung. Dan menghabiskan waktu sebulan merawat tubuh orang-orang biasa ini juga berharap mereka dapat bertahan hidup selama beberapa hari lagi, bukan saat mereka memasuki pulau itu dengan gila. Jika ada budak tua di sini, tuan muda tidak perlu khawatir akan terpengaruh oleh roh jahat ini. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang aneh. Tuan muda mungkin juga menjelajahinya dan mungkin mendapatkan hasil panen. Itulah yang kumaksud. Yang Kai mengangguk dan terperangkap di pulau terpencil ini selama sebulan. Sambil membawa keranjang obat, Yang Kai pergi jauh ke semenanjung kanan. Saat dia berjalan, Yang Kai tiba-tiba menemukan sosok di depannya. Dia berlari menuju suatu tempat. Di arah larinya, Yang Kai melihat seikat anggur tergantung di pohon anggur. Buah suan hitam. Dia berlari ke bagian bawah buah hitam itu terlebih dahulu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Seikat buah ini sekitar setengah kilogram, artinya, hanya untuk menemukan 6 senar, tugas seseorang pada dasarnya dapat diselesaikan. Pria lainnya juga bergegas menemui Yang Kai. Setelah melihat Yang Kai, dia tampak heran. Dia langsung berkata, "Nak, berikan aku buah itu." Pria ini pastilah orang miskin yang baik hati, tetapi setelah masuk dan keluar dari tempat ini, dia dipengaruhi oleh roh jahat dan secara bertahap kehilangan sifatnya. Sekarang dia hanya menunjukkan keganasan dan kegilaan. Tampaknya jika Yang Kai tidak memberinya buah hitam, dia akan membunuh orang. Berikan padaku. Pria menatap Yang Kai. Jawab pertanyaanku. Untuk apa Sekte Yunxia menginginkan buah ini?
Yang Kai bertanya, orang ini jelas bukan pertama kalinya datang ke sini, seharusnya tahu sesuatu tentang masalah ini. Jangan bicara omong kosong, berikan aku buahnya dulu, dan aku akan memberitahumu nanti. Sambil tersenyum, Yang mengulurkan tangan dan melemparkan seikat buah hitam itu. Pria itu menerimanya sambil tersenyum. Dia meletakkan buah suangwo hitam itu ke dalam keranjang obat di belakangnya. Dia menatap Yang Kai dari atas ke bawah. Keganasan di matanya berangsur-angsur menghilang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, aku tidak tahu banyak. Aku hanya mendengar bahwa mereka menginginkan buah ini untuk memberi makan ikan. Memberi makan ikan. Yah, ikan istimewa. Aku tidak tahu persis apa itu. Setelah mengatakan itu, pria itu menatap Yang Kai dengan tatapan aneh dan berkata, lihatlah dirimu, kamu kurus. Bagaimana kalau kamu bersamaku? Di sini berbahaya. Yang Kai berjalan sendirian di semenanjung kanan, semakin dalam. Sudah lebih dari sehari sejak memasuki semenanjung kanan. Banyak buah-buah gelap telah ditemukan di jalan. Namun, Yang Kai tidak ingin membantu Sekte Yunxia menyelesaikan tugasnya, jadi dia tidak akan mengambilnya. Batas waktu 3 hari yang diberikan oleh ahli bela diri Yunxia seharusnya menjadi batas yang dapat didukung oleh orang biasa di sini. Namun, Yang Kai dengan bantuan iblis, tidak takut diserang oleh roh-roh jahat. Sebaliknya, iblis sangat membutuhkan roh-roh jahat ini untuk memulihkan diri, dan mereka juga dengan senang hati menelannya. Yang Kai memutuskan untuk menjelajahi semenanjung kanan sebentar untuk melihat misteri apa yang terkandung di dalamnya, dan kemudian mencoba menemukan cara untuk meninggalkan Pulau Yunxia. Tujuan Yang Kai adalah gunung-gunung ini. Dia percaya bahwa pasti akan ada harta karun jenius. Ketika dia berjalan, langkah Yang Kai terhenti. Dia bisa mencium aroma obat yang segar di udara. Begitu aroma itu masuk ke hidungnya, dia langsung merasa segar dan rileks. Dengan hati-hati melihat arah dupa, Yang Kai berjalan ke sisi kanan. Tidak lama setelah itu, sebuah tanaman setinggi muncul di depannya. Ada bunga merah muda kecil di atasnya. Bunga itu memiliki aroma yang menyenangkan. Begitu Yang membuka matanya, dia tidak menyangka akan menemukan hal yang baik setelah datang lebih dari sehari. Menurut pengantar dalam pamflet yang dikirim oleh murid Sekte Yunxia, putik ini adalah ramuan berkualitas tinggi di tingkat prefektur. Jika dikombinasikan dengan bahan obat lain dan disempurnakan menjadi pil, itu dapat memainkan beberapa efek ajaib setelah wanita meminumnya. Tentu saja, Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil putik itu dan meletakkannya di keranjang obat di belakangnya. Mungkin Yang Kai yang telah datang ke tempat yang belum pernah diinjakkan oleh orang biasa sebelumnya. Sekte Yunxia tidak berani masuk lebih dalam. Mereka takut dipengaruhi oleh roh jahat. Orang biasa tidak bisa sejauh itu. Setelah melewati satu demi satu bukit, jumlah ramuan dan buah langka dan eksotis secara bertahap meningkat di keranjang obat Yang Kai. Selain itu, tidak ada terlalu banyak bahaya di sini. Tidak seperti Gunung Heifeng, ada monster di dalamnya. Pada hari ketiga, kapal Sekte Yunxia tiba sesuai jadwal. Yang Kai berdiri di atas bukit dan melihat pemandangan ini. Namun, hanya 60 atau 70 orang biasa yang berhasil keluar hidup-hidup. Yang lainnya jatuh ke dalam keadaan gila, dan akhirnya hanya akan mati di semenanjung kanan. Pada hari keempat, Yang Kai berdiri di kaki sebuah bukit kecil dan menatap puncak setinggi sekitar 300 zang di depannya. Ini adalah bukit kecil terakhir di sini. Setelah menjelajahi di sini, Yang Kai telah menyelesaikan seluruh semenanjung kanan. Iblis yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata, Tuan kecil, puncak ini tampaknya menjadi sumber semua roh jahat di semenanjung kanan ini. Benarkah? Yang Kai terkejut. Dia juga merasa bahwa roh jahat di sini jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Apakah kamu takut? Yang Kai bertanya. Iblis Jie tertawa. Tidak takut, tetapi bersemangat. Tuan muda, jika Anda sudah lama lapar dan sepiring makanan lezat diletakkan di depan Anda, apa reaksi Anda? Makanlah. Yang Kai tersenyum dan memanjat tebing curam. Dia juga ingin tahu apa yang menyebabkan bagian kanan Pulau Yunxia begitu berbeda. Di puncak gunung, Yang Kai berdiri tegak dan melihat-lihat. Puncak gunung ini sangat aneh, tidak ada tumbuhan di sini. Tanah di puncak gunung itu semerah darah, dan udaranya dipenuhi bau amis roh jahat. Batu ini juga berwarna merah terang. Ketika melihatnya, dapat dengan jelas uap darah yang menguap darinya. Itu sekaya kabut. Iblis itu terkejut, tetapi Yang Kai telah bersamanya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa iblis tua itu memiliki penglihatan yang tinggi, dan hal-hal yang membuatnya menjadi semuanya adalah harta yang baik baginya.
Tuan muda, saya mengerti, iblis berkata. Ternyata ada roh kecil di sini, jadi ada begitu banyak roh jahat. Ya dibandingkan dengan budak tua itu, dia benar-benar roh kecil, tetapi dalam hal tingkat seni bela diri di sini, ini adalah roh besar. Seberapa besar itu? Yang Kai penasaran. Di luar alam pengembaraan pikiran, alam yang hebat. Iblis menjelaskannya dengan cara yang bisa dipahami Yang Kai. Yang Kai mengusap dahinya, dan sekarang dia berada dalam keadaan dinamiski. Setelah keadaan dinamiski adalah keadaan pemisahan dan pemisahan, keadaan Yuan yang sebenarnya, dan kemudian keadaan pikiran mengembara. Roh kecil itu berada di luar alam Senyu. Siapa lagi yang menjadi musuh? Itu adalah orang pertama di dunia. Itu jatuh di sini. Meskipun tubuh iblis kecil itu mati, roh jahatnya masih berkumpul di sini. Jika budak tua itu bisa menyerap roh jahat yang ditinggalkan oleh roh kecil itu, dia seharusnya bisa memulihkan sebagian kekuatan. Sayangnya, sepertinya roh kecil itu sudah lama mati dan menyia-nyiakan banyak hal. Yang Kai melihat saluran cairan di depannya yang semerah darah. Yang ini dipadatkan oleh esensi daging dan darah roh kecil, yang mengandung energi yang sangat besar. Budak tua tidak dapat menyerapnya. Jika kamu menyerapnya, kamu pasti dapat meningkatkan kekuatanmu dengan sangat besar, tetapi aku tidak tahu apakah kamu dapat menahannya. Energi yang terkandung di dalamnya bukanlah energi yang dapat diserap oleh orang biasa. Yang Kai ragu-ragu. Tentu saja, dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri secara signifikan, itulah yang diharapkan Yang Kai. Tetapi bagaimana jika tetesan manik-manik pembekuan darah ini tidak dapat menahannya? Ketika ditanya pertanyaan ini, iblis itu tertawa. Tuan muda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda dapat membunuh siapa saja, Anda dapat meraih dan mempermainkan kecantikan yang Anda sukai. Jika Anda bosan, Anda dapat langsung membuangnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Terlebih lagi, apa itu manusia dan apa itu sihir? Tuan muda, Anda dapat melihat bahwa praktik sekte Yunxia sama sekali tidak bermoral. Yang Kai tersentuh, tetapi dia masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tepat saat dia ragu-ragu, sepertinya ada angin yang mencurigakan di belakang kepalanya, dan ada gerakan, iblis itu berseru, hati-hati Tuan kecil. Yang Kai menggunakan gerakan kakinya sendiri dan menghindar langsung dari tempat itu. Melihat ke atas, Yang Kai tidak tahu kapan seekor piton berdarah muncul di sana. Tubuhnya lebih tebal dari pinggangnya sendiri dan panjangnya lebih dari 10 zang. Kedua matanya semerah darah, dan mulutnya yang besar dipenuhi dengan inti ular merah, dan wajahnya mengerikan. Ular itu telah menelan manik-manik pembekuan. Keluar, Yang Kai melemparkan tangannya, dan roh itu muncul di depan Yang Kai dengan kerucut jiwa yang rusak. Seketika, Yang Kai meraihnya, dan di mata iblis yang tak percaya, dia melemparkan kerucut jiwa yang hancur ke arah ular itu. Tuan kecil, iblis berteriak. Yang Kai telah menemukan cara untuk menghancurkan musuh. Pemikirannya yang cepat sungguh menakjubkan. Ular itu juga pintar. Dia menelan kerucut jiwa yang hancur itu ke dalam perutnya. Dia tidak merasakan rasa apapun. Namun, dia marah dengan tindakan Yang Kai.